Nah, saudara kan dikasihi Tuhan, banyak kebanggaan-kebanggaan hidup yang bisa kita buat. Menjadi orang yang terkenal di luar sana, orang yang berprestasi di bisnis dan usaha. Tapi pada akhirnya, satu hal yang selalu menjadi bagian daripada penilaian adalah bagaimana kita membangun hubungan bersama dengan keluarga, suami, istri, dan anak-anak kita. Sebetulnya di sana adalah inti daripada prestasi dan kesuksesan kita dalam hidup. Banyak orang berhasil membangun gurita bisnis. Dia menjadi konglomerat yang besar. Tapi anak perempuannya dilarikan orang lain. Anak laki-lakinya membuat onar, narkoba, dan lain sebagainya. Lalu apa artinya semua itu? Itulah yang dialami oleh Daud, saudaraku. Daud itu memiliki persoalan yang sangat serius terhadap anak-anaknya. Dikatakan anak-anaknya semuanya bersiteru. Di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 1 diceritakan Daud sudah tua. Dan seorang anaknya yang melihat ayahnya Daud itu sudah sakit-sakitan. Anaknya bernama Adonia mendeklarasikan diri menjadi raja. Ini bapaknya masih hidup. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 1 ayat yang ke-5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan semua perlengkapan-perlengkapan seolah-olah dia sudah siap menjadi seorang raja. Padahal Tuhan sudah memberitahu kepada Daud yang menjadi raja adalah Salomo. Bukan hanya Adonia, saudaraku. Dari anak-anak Daud semuanya berkonflik. Katakanlah misalnya putra sulungnya Amnon memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Karena dia memperkosa adik tirinya itu, akhirnya anak Daud yang lain yang bernama Absalom membunuh Amnon. Lalu berikutnya apa yang terjadi? Absalom memberontak melawan ayahnya. Dan sama dengan Adonia, ingin menjadi raja. Maka anak Daud yang tertua yang bernama Salomo menghabisinya. Saudara bisa membayangkan ini keluarga seperti apa. Dan situasi ini membuat Daud berkonflik dengan semua anak-anaknya. Bermasalah. Apalah gunanya prestasi-prestasi? Daud pernah dipuji-puji. Rakyat berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Padahal Saul cuma bisa mengalahkan beribu-ribu. Wow, semua orang memuji dia. Tapi apa artinya itu semuanya? Saudara boleh menjadi direktur, menjadi manajer di luar sana. Tapi keluargamu bagaimana? Istri dan anak-anakmu, suamimu bagaimana? Engkau boleh menjadi pengusaha sukses di sana. Tapi apa yang akan kau ceritakan kepada orang lain tentang keluargamu? Banyak orang, saudaraku, dengan mudah bercerita tentang prestasi-prestasinya di luar rumah. Tapi dia tidak memiliki prestasi. Dan mulutnya terkatup rapat ketika diminta apa prestasinya dalam membangun keluarganya. Jadi yang pertama, Daud berkonflik. Konflik keluarga. Yang kedua, Daud merasa gagal menaati kehendak Allah dalam mengatur keluarga. Akhirnya dia mengalami kesusahan yang silih berganti, kesusahan yang silih berganti. Terus menerus dia bersusah hati. Ketika kita gagal mendidik keluarga kita, kita berkonflik dengan mereka. Dan yang kedua, kita terus depresi, bersusah hati. Dan yang ketiga, saudaraku, janji Tuhan kepada Daud, keturunannya tidak akan habis-habis memerintah Israel. Tapi apa yang terjadi? Berantakan semuanya. Karena salah didik. Janji Tuhan, kita sendiri yang menggagalkannya. Janji Tuhan tidak tergenapi karena kita tidak mendidik keluarga kita. Kitab Ulangan pasal 6 berkata begini, saudaraku, ayat yang kedua,
Mulai dari yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allah, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lalu dikatakan, ayat yang ke-6 dan 7, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu. Demikian pentingnya kita mendidik keluarga kita dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian pentingnya mereka hidup dalam firman Tuhan. Saya nggak tahu saudara sibuk mengajarkan keluarga kita itu tentang apa. Berapa banyak waktu saudara untuk mengajarkan keluarga kita tentang firman Tuhan, dan dibandingkan dengan mengajarkan hal-hal yang lain, mungkin mengajarkan berbisnis, mengajarkan berusaha, mengajarkan jadi orang punya pangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu akan sia-sia, dan Daud sudah mengalaminya. Biarlah pengalaman Daud ini kita jadikan pelajaran bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya.